Eh, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kembali lagi dalam kegiatan proses pembelajaran. Untuk sekarang pertemuan hari ini kita masuk ke mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk teman-teman semuanya bisa dilihat di modulnya dan bisa dibuka modul 5. Kita sedikit akan membahas terkait dengan kondisi geografis atau kondisi tentang bumi kita. Oke, saya akan share materinya. Teman-teman harap disimak dan dibuka modul 5-nya. Oke, nah untuk pertemuan hari ini, teman-teman semuanya, kita sudah masuk ke materi yaitu modul 5, yaitu tentang bumiku semakin tua. Nah, ini maksud dari bumiku semakin tua ini terkait dengan beberapa kendala atau beberapa problem masalah terkait dengan kondisi lingkungan yang ada di bumi. Entah itu dari geografisnya, astronominya, keadaan alamnya, atau apapun seperti itu. Itu terkait dengan materi hari ini. Nah, selanjutnya bisa dilihat di bagian daftar isinya. Nah, di daftar isinya, di sini di modul 5 ini ada beberapa cakupan yang akan kita bahas. Untuk unit yang pertama itu terkait dengan kita dan ekosistem. Nanti kita akan mempelajari sedikit penjabaran definisi terkait dengan ekosistem. Dan untuk unit yang kedua yaitu terkait dengan udara yang kita hirup. Ini udara. Dan yang ketiga air yang kita minum. Ini ada beberapa cakupan komponen pada mata pelajaran IPA pada hari ini akan kita bahas. Oke, langsung saja untuk pemanfaatan waktu kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, kita dan ekosistem untuk unit yang pertama, kita dan ekosistem. Apa maksud dari kita dan ekosistem? Setiap manusia itu saling berdampingan atau saling membutuhkan, saling timbal balik, ada umpan balik terkait dengan manusia dan makhluk hidup terhadap ekosistem. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekosistem? Nah, ekosistem adalah salah satu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, nah, yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi intinya hubungan interaksi timbal balik yang saling menguntungkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Entah itu yang biotik, yang hidup, dan yang abiotik atau tak hidup. Contohnya yang biotik berarti yang hidup. Ada manusia, misal ada hewan, dan ada tumbuhan. Sedangkan yang tak hidupnya, misalkan contohnya kalau misalkan di ekosistem sawah ada tanah, ada air, di kolam ada air, ada ikan, semua itu adalah ekosistem, suatu ekologi. Di mana di situ saling berinteraksi, saling berhubungan, saling menguntungkan. Tanpa ada biotik, tidak akan hidup biotiknya. Tanpa biotik juga yang biotik tidak akan hidup. Jadi saling menguntungkan, saling keterkaitan. Itu yang dinamakan dengan ekosistem. Nah, di sini bisa dilihat, nah, bagian B-nya itu terkait dengan saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Nah, di sini di bagian B nih, saling ketergantungan makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Ini maksudnya apa? Di sini pasti jelas. Setiap makhluk hidup sangat ketergantungan terhadap sebuah ekosistem. Tanpa ada ekosistem ini, makhluk hidup tidak akan hidup secara normal. Apa aja yang maksud dari interaksi tersebut? Oke, kita bahas ke slide berikutnya. Yang di sini, yang pertama ada simbiosis. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah mendengar simbiosis.
Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Nah, simbiosis adalah hubungan ketergantungan antara dua makhluk hidup yang hidup saling membentuk hubungan yang khas. Kan ini pengertiannya simbiosis. Hubungan yaitu ketergantungan antara dua makhluk hidup. Nah, simbiosis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme dulu. Nah, kalau yang mutualisme adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua makhluk hidup. Saling menguntungkan. Ini yang mutualisme yaitu saling menguntungkan. Contohnya apa? Bisa dilihat di gambarnya. Di sini ada gambar lebah dengan bunga. Kenapa di sini gambarnya ini contohnya dengan bunga? Karena ini membantu bunga untuk melakukan proses penyerbukan. Dan untungnya bagi lebah adalah mendapatkan nektar madu yang terdapat pada bunga tersebut. Sehingga ini dikatakan sebagai simbiosis mutualisme atau simbiosis yang saling menguntungkan. Kebalikannya, yang parasitisme yang bagian B adalah simbiosis yang satu dirugikan, sedangkan yang satunya diuntungkan. Contohnya, silakan kita lihat gambarnya. Di gambar ada gambar 2 komponen, misalkan nih, parasit. Ini adalah satu tanaman yang menempel pada tumbuhan lain. Pohon benalu, ini gambar benalu, dan ini pohon bisa pohon apa aja. Kenapa benalu bisa merugikan terhadap tumbuhan satunya? Yang benalunya dia mendapatkan untung karena dia mengambil nutrisi dari pohon ini. Sedangkan pohon yang ini dia akan mati. Kenapa akan mati? Karena nutrisinya diambil oleh si benalu tersebut. Jadi dia dikatakan sebagai parasit. Yang mana parasitnya? Ya ini yang benalunya. Hanya mengambil nutrisi saja dari bagian tumbuhan lain. Sedangkan untuk pohon yang ininya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang ketiga itu simbiosis komensalisme. Nah, kalau komensalisme adalah yang satu untung, yang satunya tidak diuntungkan, tidak dirugikan. Contohnya nih, ini kalau ini tumbuhan tanduk rusa. Ini tumbuhan tanduk rusa menempel pada bagian batang tumbuhan yang lain. Tapi ini yang tumbuhan tanduk rusa, dia hanya menempel saja, tidak mengambil nutrisi dari pohon ini. Sedangkan ini dikatakan dia hanya menempel saja untuk sebagai numpang hidup. Kalau yang ininya tidak dirugikan karena tidak diambil nutrisinya oleh si tumbuhan tanduk rusa. Itu perbedaan antara simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Selanjutnya, tergantung apa lagi? Yang kedua yaitu rantai makanan. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Nah, ini rantai makanan yang kedua. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Contohnya rantai makanan yaitu rumput dimakan kambing, kambing dimakan singa. Ini kan saling ketergantungan, saling makan dan dimakan. Ada lagi contoh lainnya, misalkan bisa lihat di gambar bawah. Ini ada rantai makanan. Ada rantai makanan di sini. Misalkan ada rumput. Nah, ini sebagai produsen rumput. Produsen. Kenapa sebagai produsen? Karena dia bisa menghasilkan makanan. Rumput dimakan oleh belalang. Nah, si belalang ini dikatakan sebagai konsumen pertama. Kenapa dikatakan konsumen pertama? Karena dia memakan langsung terhadap produsen. Dan ada kadal di sini. Kadal memakan belalang. Jadi kadal sebagai konsumen kedua. Dan kadal dimakan oleh elang. Nah, elang ini sebagai konsumen ketiga.
nanti elang akan mati, terurai dan oleh mikroorganisme. Seperti inilah rantai makanan, proses makan dan dimakan. Ada produsen, ada konsumen ke-1, ada konsumen tingkat 2, dan ada konsumen tingkat 3. Nah, ini yang dikatakan dengan rantai makanan. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Nah, kalau jaring-jaring makanan sebenarnya hampir sama dengan rantai makanan, tapi ini lebih penggabungan antara rantai makanan. Contohnya penggabungan rantai makanan ini lebih detail lagi. Karena penggabungan misalkan di sini elang bisa dimakan oleh elang bisa memakan ular. Nah, misalkan di sini dari padi dulu atau rumput. Ini ada padi, rumput. Rumput bisa dimakan belalang. Bisa dimakan juga oleh kelinci. Jadi ini gabungan dari beberapa rantai makanan. Misalkan ini rantai makan yang pertama, ini yang garisnya yang garis oranye. Rumput dimakan kelinci. Dan di sini bagian ungu, rumput juga bisa dimakan oleh belalang. Rumput juga bisa dimakan oleh hewan lain, misalkan. Ada padi bisa dimakan tikus, bisa dimakan oleh burung-burung kayak gitu. Ular tikus nanti bisa dimakan oleh ular. Katak bisa dimakan oleh ular. Ini saling penggabungan antara rantai makanan. Kalau jaring-jaring makanan. Itu terkait dengan ketergantungan pada ekosistem. Next ke baterai berikutnya. Di sini ada dinamika populasi dalam menyeimbangkan ekosistem. Jadi ada beberapa hal yang dapat menyeimbangkan ekosistem. Yang pertama itu ada produsen. Kan ada produsen nih. Ini piramida makanan ya. Kalau bisa lihat gambarnya segitiga seperti piramida, namanya piramida makanan. Kalau kita urutkan dari yang paling bawah, pasti diawali dengan produsen. Produsen contohnya kayak misalkan rumput, padi, tumbuhan. Kalau tumbuhan pasti produsen. Kenapa? Karena bisa menghasilkan makanan dan membuat makanan sendiri. Dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama, dimakan oleh katak dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Ini adalah suatu piramida makanan yang dapat menyeimbangkan ekosistem. Kalau misalkan salah satunya tidak ada, berarti tidak akan seimbang. Contohnya, ketika kataknya tidak ada, misalkan, akan mempengaruhi berarti akan terjadi populasi ularnya akan hilang atau akan mati karena makanannya kataknya nggak ada. Terus populasi pada belalang akan meningkat karena yang memakan belalangnya tidak ada. Adalah suatu dinamika populasi pada ekosistem. Jadi saling ketergantungan, saling menguntungkan agar ekosistem bisa terjalin dengan baik, bisa seimbang ekosistemnya. Oke, kita masuk ke unit kedua. Udara yang kita hirup. Nah, ini udara yang kita hirup. Nah, udara adalah salah satu abiotik yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, manusia, semuanya butuh udara yang sangat bersih. Buat apa udara? Sebagai proses respirasi atau proses pernapasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanpa udara, makhluk hidup tidak akan hidup. Nah, udara dihasilkan dari proses semua tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bisa menghasilkan udara, yaitu bisa menghasilkan oksigen. Nah, ini tumbuhan sebagai sumber atau produsen oksigen. Karena dalam proses fotosintesis nantinya akan dihasilkan oksigen, udara. Udara yang bersih mengandung O2. Tapi banyak saja udara yang ada di bumi, ada nitrogen, hidrogen, karbon dioksida. Itu udara-udara yang ada di bumi. Ini prosesnya nih, ini proses fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kan butuh
H2O. H2O itu air. Ada CO2. Ada C6, H12O6. Ini sebagai hasilnya. Nantinya akan mengeluarkan oksigen O2. Nah, ini. Selain menghasilkan C6, H12O6 atau glukosa, tumbuhan menghasilkan O2. Jadi ketika banyak tumbuhan maka akan semakin sejuk karena banyak oksigennya. Dan dampak pencemaran udara. Nah, di sini ada beberapa dampak apabila udara mengalami pencemaran atau mengalami pencemaran. Ini akan mengakibatkan kerugian makhluk hidup ataupun gangguan kesehatan pada manusia. Ini ada beberapa akibat yang ditimbulkan oleh tercemarnya udara di sekitar kita. Contohnya, yang pertama ada hujan asam. Maksudnya apa hujan asam? Nah, pencemaran berupa gas sulfur oksida yang bereaksi dengan uap air di udara akan menimbulkan hujan asam. Asam tersebut bersama dengan air hujan akan jatuh ke bumi sebagai hujan asam yang dapat mengakibatkan yang pertama, kerusakan atau kematian tanaman dan hewan. Nah, hujan asam ini akan mengakibatkan rusaknya tanaman karena air yang dibawa oleh air hujan itu mengandung asam yang akan merusak kematian pada tanaman dan hewan. Rusak bangunan juga, khususnya yang terbuat dari kayu dan besi. Akan terkeropos. Kenapa keropos? Karena mengandung asam. Asam besi ketika direaksi oleh asam akan berpengaruh mengalami kerusakan. Kemudian kerusakan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan yang ada di atmosfer. Nah, ozon akan berubah menjadi oksigen jika bereaksi dengan CFC yang berasal dari gas buangan peralatan rumah tangga, AC, lemari es, parfum, dan air spray. Akibat hal ini akan merusak lapisan ozon yang ada di atas permukaan bumi sehingga menjadi lubang ozon. Nah, lapisan ozon ini adalah salah satu lapisan yang melindungi muka bumi dari paparan matahari secara langsung atau radiasi secara langsung. Apabila nanti rusak akan berpengaruh terhadap makhluk hidup yang ada di bumi. Yang ketiga ada pemanasan global. Nah, ini sering berita-berita yang sering diberitakan di media elektronik, itu pemanasan global. Efeknya dari efek rumah kaca atau pemanasan global akan meningkatkan panas bumi. Bisa dirasakan sekarang, panas di bumi semakin hari semakin panas karena terjadinya proses pemanasan global. Nah, dari apa penyebabnya? Nah, ini diakibatkan dari gas-gas yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, hasil kebakaran hutan, dan pembakaran sampah. Gas ini akan naik ke atmosfer dan menghalangi pemancaran panas dari bumi, sehingga panas memantul ke bumi, sehingga menjadi kenaikan panas bumi. Akibat pemanasan global ini akan mengakibatkan bahaya kekeringan hebat yang berdampak negatif terhadap kehidupan manusia. Ini akibat dari pemanasan global faktor-faktornya. Nah, itu unit yang kedua terkait dengan udara. Nah, untuk yang ketiga, kita masuk ke unit yang ketiga, yaitu terkait dengan air yang kita minum. Nah, mengapa kita butuh air? Nah, air adalah salah satu komponen terbesar yang ada di setiap makhluk hidup. Karena hampir 70% setiap manusia atau hewan makhluk yang lainnya membutuhkan air. Nah, air adalah suatu kebutuhan dasar manusia dan memiliki proporsi besar dalam bagian tubuh, sekitar 70-70% berat badannya, hampir 70%-nya air. Oleh karena itu sangat berarti air bagi kita. Makanya air adalah sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Nah, air yang harus kita konsumsi setiap hari atau harus kita minum sehari itu minimal 2
liter atau 8 gelas yang harus kita minimal tercukupi. Apabila kurang maka kita akan mengalami dehidrasi, mungkin pusing apabila orang kekurangan air. Makanya kita harus diingatkan kita perlu sekitar 2 sampai dengan 3 liter per hari. Ya, sekitar 8 gelas atau sekitar 12 gelasan per hari itu minimal itu harus kita laksanakan agar kita terhindar dari segala macam penyakit. Apabila tubuh kita kekurangan cairan, maka kita akan kehilangan fokus, misalkan dehidrasi, pusing ke kepala. Itulah hal-hal yang akan mengakibatkan apabila kita kekurangan air. Nah, di sini ada bagian B itu terkait dengan air bersih dan sehat dan ciri-ciri fisik yang dapat kita amati. Nah, bagaimana kita mengamati agar air yang kita konsumsi itu bersih dan sehat? Nah, apa aja kita cara mengamatinya? Yang pertama, air yang bersih atau yang sehat, yang pertama itu tidak keruh. Jelas lah air yang bersih itu atau yang sehat, airnya tidak keruh, tidak mengandung bahan yang lain, airnya bening. Nah, kemudian tidak berwarna, tidak berwarna kuning atau berwarna hitam. Nah, kemudian tidak berbau. Nah, air itu kan tidak memiliki aroma. Jadi apabila kalian ketika kita minum ada aroma berarti sudah dikatakan air itu tidak sehat atau tidak bersih karena mengandung bau atau mengandung aroma. Kemudian yang keempat harus jernih. Maksud jernih ini adalah bersih, terhindar dari kotoran dan zat-zat yang asing yang berbahaya. Selanjutnya itu berasa tawar. Nah, karena air itu kan nggak ada rasanya ya, jadi harus tawar rasanya. Kecuali minuman-minuman yang sudah dimodifikasi, kayak air teh atau air kopi, air sirup, nah itu kan ada campurannya. Kalau air mineral yang itu adalah airnya tawar. Kemudian derajat keasamannya. Nah, sesuai dengan indikator derajat keasaman yang bagus dalam pengujian air, maka air bersih dan sehat layaknya memiliki nilai dalam kisaran 6 sampai 8 pH. Adalah pH 7 adalah yang sangat dianjurkan. Nah, minimal nih pH-nya 6 sampai dengan 8. Syukur-syukur kalau pH-nya 7. Itu dilihat dari derajat keasaman. Bagaimana kita melihat air yang bersih dan sehat. Dan suhunya normal. Kisaran sekitar 10 sampai dengan 25 derajat Celcius. Nah, itu bagaimana cara kita melihat air bersih dan sehat. Kemudian ada lagi yang ke-8 yaitu bebas dari endapan. Tidak ada endapan sama sekali. Dan yang 9 yaitu bebas dari zat kimiawi arsenik. Selanjutnya ada pencemaran air. Nah, ini ada misalkan dari pencemaran air nih. Misalkan dari sampah, dari limbah rumah tangga. Ini adalah salah satu bagaimana cara kita mengetahui udara bersih dan air bersih dan sehat. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin itu saja. Nah, ini untuk hari ini nggak usah, lanjut aja. Nah, untuk ujian kompetensinya bisa dilihat di sini di halaman 37 sampai dengan halaman 38 bagian A dan bagian B. Nanti oleh teman-teman silakan boleh dikerjakan dan nanti hasilnya dikirim lewat link. Namun itu saja untuk pertemuan hari ini terkait dengan bumi, terkait dengan permasalahan yang ada di bumi, teman-teman. Silakan kalau misalkan mau tanyakan boleh lewat japri ke saya. Itu saja pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.